Masyarakat resah dengan tingginya harga beras saat ini. Lonjakan harga beras hingga lebih dari 20% menjadikan beras saat ini menjadi yang termahal sepanjang sejarah. Harga beras tinggi, masyarakat resah. Sebelumnya beras juga mengalami kelangkaan. Dan kini masyarakat dihadapkan dengan tingginya harga beras jenis medium dan premium. Tak hanya pembeli, pedagang beras di pasar-pasar tradisional di Indonesia juga mengeluhkan harga beras termahal sepanjang sejarah. Akibatnya daya beli masyarakat menurun drastis. Banyak dugaan-dugaan dari berbagai pihak terkait tingginya harga beras ini. Sesuai peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023, pada zona 1 yang meliputi Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi, harga beras medium sebesar Rp10.900 per kilogram. Sementara beras premium seharga Rp13.900 per kilogram. Sementara zona 2 meliputi Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, NTT dan Kalimantan, beras medium seharga Rp11.500 per kilogram. Sementara beras premium Rp14.400 per kilogram. Zona 3 meliputi Maluku dan Papua. Beras medium dijual seharga Rp11.800 per kilogram. Sementara beras premium Rp14.800 per kilogram. Namun per hari Rabu 21 Februari 2024, harga beras di seluruh Indonesia naik drastis. Beras medium dijual Rp14.000 hingga Rp15.200 per kilogram. Sementara beras premium dijual seharga Rp16.500 hingga Rp17.000. Sementara itu, Menteri Perdagangan menyebut kenaikan harga beras di pasaran disebabkan faktor El Nino yang mengakibatkan masa panen mengalami kemunduran. Meski begitu, Mendak memperkirakan harga beras akan berangsur stabil karena panen akan terjadi pada bulan Maret hingga Mei 2024. Selain itu, pimpinan wilayah Perum, Bulog, DKI Jakarta, dan Banten memastikan harga akan stabil dan stok ketersediaan beras aman bahkan hingga Ramadan tahun ini. Ketersediaan stok saat ini 77.000 ton, itu masih sangat mencukupi. Di samping juga jadwal kapal tentunya dari kantor pusat akan terus memasak untuk kebutuhan DKI Jakarta, Banten, dan juga Jabodetabek padanya. Demikian. Tidak hanya itu, Menteri Pertanian pun menyiapkan sejumlah strategi, salah satunya dengan meningkatkan produksi beras pada tahun ini, dengan memperbaiki irigasi serta optimalisasi lahan untuk pertanian. Mengairi sawah-sawah di Pulau Jawa dan luar Jawa yang wilayah itu ada sungai. Ada seperti Sungai Bengawan Solo, kita bisa pompa airnya naik digunakan petani. Naik ke sawah digunakan oleh petani. Itu program kita. Yang kedua adalah kita optimalisasi lahan rawa yang dulunya tanam 1 kali, bagaimana kita tingkatkan menjadi 2 kali dan 3 kali. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian juga mengatakan peningkatan produksi beras dinilai dapat menurunkan harga beras yang saat ini tinggi. Lalu, sampai kapan masyarakat harus menunggu? Dan pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Ketua Umum DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPI, Abdullah Mansuri. Selamat malam, Pak Mansuri. Selamat malam, Mbak Nadia. Baik, Pak Mansuri, ini harga beras naiknya sudah di kisaran 20% dan ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Tanggapan dari Asosiasi Pedagang bagaimana, Pak Mansuri? Ya, seperti yang sudah kami sampaikan, memang ini rekor tertinggi harga beras dalam sejarah Republik ini berdiri. 98 kita mengalami krisis, kita tidak pernah mengalami momentum seberat ini, harga setinggi ini. Tahun 2018 kita juga tidak mengalami fase ini. Nah, sekarang memang kita diuji karena beberapa faktor. Faktor pertama karena memang produksi tahun lalu tidak terlalu besar atau gagal, ditambahi beberapa momentum yang kita beruntutan, mulai pemilu, sebentar lagi Ramadan. Ini ujian-ujian berat yang kita harus hadapi, Mbak Nadia.
Oke, baik. Saat ini kondisi di lapangannya bagaimana Pak Mansuri? Apakah para pedagang ini bagaimana mereka menyiasatinya? Apakah menjual beras yang kualitasnya di bawah medium atau seperti apa? Ya Mbak Nadia, apapun kami pedagang tetap mengikuti harapan dan keinginan konsumen. Kalau konsumen tetap menginginkan premium, walaupun ada penurunan permintaan, tetap kita layani dengan sebaik mungkin. Tetapi memang faktanya begitu tinggi harganya, maka kami harus berhadapan pada siasat-siasat konsumen untuk tetap memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Contoh, yang biasanya beli premium, dia harus mencampur dengan medium. Ini beberapa contoh-contoh lain. Yang biasanya dia beli 2 kilo, dia hanya beli 1 kilo atau setengah kilo. Itu kondisi yang terjadi di lapangan saat ini. Saat ini sudah berapa harga tertinggi untuk beras medium dan premium ini Pak Mansuri? Ya, memang tetap tidak ada kenaikan karena memang pasokan sudah mulai untuk SPHP sudah mulai turun. Memang premium yang lokal itu memang agak kesulitan kita, tetapi paling tidak memang upaya kita untuk mendorong pemerintah melakukan pengucuran beras di pasar dan retail itu saat ini mulai ada dampaknya, walaupun tidak menurun secara signifikan, tetapi harga masih relatif tinggi, tetapi tidak ada kenaikan, sekitar 17.000 untuk premium dan 14.000 untuk medium. Oke, 17.000 premium, 14.000 medium. Tadi Anda juga menyebut beras SPHP ini dari Bulog sudah didapatkan oleh para pedagang? Ya, walaupun tidak besar, tetapi paling tidak upaya yang kita dorong seperti lewat iNews TV, suara-suara ini harus segera didengarkan oleh pemerintah dan mendorong agar stok itu segera dikucurkan. Jangan terlalu pelit, stok itu dikucurkan, toh kami juga beli. Kalau banjir beras itu di pasar, maka akan menenangkan secara psikologi pedagang dan konsumen. Ini yang kita harapkan agar menjaga tidak naik terus beras, karena sebentar lagi kita akan mengalami fase kenaikan harga menjelang Ramadan, Mbak Nadia. Ini ada fase menjelang kenaikan Ramadan, ada fase Ramadan, ada fase pasca Ramadan. Ada 3 fase di Ramadan itu yang harus kita antisipasi karena permintaan konsumen cukup tinggi di beberapa fase itu. Oke, artinya berapa kuantitas yang didapatkan untuk beras Bulog ini dan selisihnya berapa dibandingkan beras medium dan premium ini Pak Mansuri? Ya, memang harga eceran tertinggi itu masih 9.900 atau 10.000, tetapi faktanya tidak bisa pedagang menerima sesuai harga eceran tertinggi. Ada yang bisa di atas, ada yang 10.000, ada yang 10.500. Ini walaupun begitu kami tetap bisa menerima itu untuk menjadi penyeimbang antara kurangnya beras lokal atau premium dan digelontorkannya beras SPHP. Itu bisa menenangkan, paling tidak stok itu bisa didapat di pasar. Oke, baik. Kenaikan harga beras saat ini tadi untuk premium 17.000, kemudian medium 14.000, ini naik 20% sekitar segitu. Lalu bagaimana dengan omset para pedagang? Ada penurunan atau bagaimana Pak Mansuri? Ya, secara otomatis itu sangat berdampak dan penurunannya jelas terasa ya, bahwa biasanya kita masih bisa, walaupun memang saya harus akui Mbak Nadia, sejak tahun lalu memang omset pedagang sudah mulai turun, kurang lebih sekitar 30%, ditambah momentum ini memang omset kita turun cukup drastis ya, 50-60%, bahkan untuk jualan saja akhirnya kita jualan apa enggak ya, karena untung itu enggak cukup untuk transportasi dan akomodasi selama di pasar. Ini yang terus kami yakinkan kepada pedagang, sabar, kami terus berusaha, kami mencoba menghubungi Badan Pangan, kami terus berkomunikasi dengan Bulog untuk bisa menyelesaikan persoalan ini sesegera mungkin agar pedagang juga bisa lega berjualan dengan tenang, harganya baik, dan konsumen juga menerima dengan baik. Oke, baik. Omset pedagang sudah turun sejak tahun lalu dan saat ini bahkan menurunnya mencapai 50 hingga 60%. Pak Mansuri dan Ikatan Para Pedagang ini apa harapannya kepada pemerintah agar harga bisa segera distabilkan?
Ya, kami berharap pemerintah sudah tidak pada kondisi wacana, kita harus bekerja keras, IKAPI siap membantu dan memfasilitasi untuk beras ini bisa terselesaikan dengan baik, walaupun kami harus akui untuk menyelesaikan dalam waktu singkat ini tidak mudah. Stok yang dimiliki Bulog melalui impor yang sudah masuk kurang lebih sekitar 300 sampai 500 ton itu sesegera mungkin dikucurkan, minimal di wilayah-wilayah yang potensi permintaannya cukup tinggi, Jabodetabek, Jawa, dan seterusnya. Dan kalau itu bisa dilakukan, sembari pemerintah harus meyakinkan kepada publik, harus meyakinkan kepada kami bahwa pemerintah siap memproduksi sebesar-besarnya untuk tahun 2024. Karena apa? Karena ini juga secara psikologi berpengaruh. Jika pemerintah tidak memproduksi dengan maksimal, maka akan berpengaruh pada secara psikologi berpengaruh pada harga saat-saat ini menjelang fase kedua. Nah, yang paling penting lagi Mbak Nadia, ini yang harus kita dorong, pemerintah harus memastikan di mana saja wilayah produksinya, berapa luas produksinya, dan bagaimana mengantisipasi agar petani kita dengan leluasa menanamnya. Pupuk disiapkan subsidinya dengan baik. Yang kedua, petani mendapatkan subsidi tanam atau bantuan dari pemerintah agar mereka merasa tenang untuk menanam padi di hari-hari berikutnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Abdullah Mansuri. Tentunya kita harapkan solusi-solusi tadi segera diterapkan oleh pemerintah dan dapat mencapai upaya yang solutif untuk segera menstabilkan harga beras di pasaran. Terima kasih Pak Abdullah Mansuri, Ketum DPP IKAPI telah bergabung di iNews Sore. Selamat malam Pak Mansuri.